Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Kita masuk minggu kedua. B. Letak dan luas Indonesia. 1. Pemahaman lokasi melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Peta pertama dibuat oleh bangsa Babilonia, terbuat dari tanah liat berbentuk seperti papan tulis seperti di gambar ini. Orang yang ahli dalam pembuatan peta disebut kartografer, sedangkan ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Bagaimana memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, dalam pembuatan peta terdapat beberapa komponen penyusunannya. Ada 8 komponen penyusunan peta. Yang pertama, judul peta, 2. Skala peta, 3. Orientasi utara, 4. Simbol peta, 5. Garis koordinat, 6. Insert, 7. Legenda, 8. Sumber peta. Baiklah, akan kita bahas satu persatu komponen penyusunan peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul peta penggunaan lahan 2009, maka isinya tentang penggunaan lahan di Indonesia. Yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jika jarak di peta 1:1 juta cm, 1 cm di peta berarti 1 juta cm di lapangan atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala grafis atau garis. Skala angka berwujud perbandingan angka misal 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang, angka tersebut berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Skala garis atau skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala garis ini biasanya ada di kolom legenda. Yang ketiga, orientasi utara. Biasanya, sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Yang keempat, simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Ada beberapa bentuk simbol peta. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Simbol garis yang kedua. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus. Simbol yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, sedangkan jalan diberi warna merah. Simbol yang keempat adalah simbol area.
Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misal, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Bisa dilihat pada gambar. Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Yang keenam, insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan bawah. Legenda menunjukkan keterangan sebuah objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Bisa dilihat legenda hampir sama dengan simbol ya. Kemudian yang kedelapan ada sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Sumber peta juga biasanya dicantumkan dalam sebuah peta. Jadi 8 komponen dalam penyusunan peta. Tahukah Ananda siapakah orang pertama yang membuat peta dunia? Ya, dia adalah Anaximander dan Eratosthenes. Mereka adalah orang yang berjasa dalam membuat peta dunia untuk yang pertama. Mereka ilmuwan dari Yunani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.